Oke, halo kawan-kawan semua. Kita lagi membahas tentang kebocoran data dan bagaimana kita melihat dalam perspektif hukum dan bisnisnya. Di Indonesia memang kebocoran data itu telah terjadi beberapa kali, tapi memang tidak sebanyak apa yang terjadi di Amerika dan Eropa, di mana kita melihat kebocoran data itu terjadi lebih sering di mereka. Dan kemungkinan besar apa yang terjadi di Amerika dan Eropa itu bisa juga terjadi di Indonesia, di mana kita akan melihat banyak kebocoran-kebocoran data yang terjadi. Nah, salah satunya adalah kebocoran yang terjadi itu karena kelalaian dari karyawan di perusahaan kita. Dan bagaimana hukum melihat hal ini? Salah satu contohnya itu ada yang kebocoran data yang terjadi di Microsoft. Perusahaan Wiz Research adalah perusahaan vendor dari Microsoft yang menemukan adanya celah kebocoran data. Di mana celah ini terjadi saat para peneliti AI Microsoft itu salah melakukan atau salah mengupload token SAS, Shared Access Signature, yang terkoneksi ke Azure Storage atau cloud-nya Microsoft. Sebenarnya tujuan dari para peneliti AI ini adalah untuk memberikan data-data pelatihan AI yang bisa dipakai oleh para peneliti AI di seluruh dunia. Tujuannya tentu untuk membantu penelitian itu dan untuk juga bisa memberikan manfaat kepada penelitian AI. Nah, tetapi masalahnya adalah token SAS yang diberikan oleh para peneliti AI Microsoft itu tidak dibatasi. Jadi, para peneliti ini atau orang-orang yang mengakses token SAS ini itu juga dapat mengakses seluruh data-data yang ada di Microsoft. Mulai dari data karyawan, sandinya, kunci pribadi, data pribadi karyawan, dan 30.000 pesan internal tim Microsoft. Dan ini ya seperti apa ya? Seperti salah memberikan coding pada token SAS ini. Dan parahnya ini terjadi selama 3 tahun. Nah, melihat hal ini sebenarnya kan kalau kita melihat, oke, Microsoft memiliki keamanan yang luar biasa dan itu tidak perlu ditanyakan lagi lah seperti itu. Tapi ternyata celah keamanan ini itu terjadi karena kesalahan coding dari tim pelatihan AI di Microsoft itu sendiri. Nah, di sini kita dapat pelajari bahwasanya boleh jadi kita sudah membuat sistem yang bagus dalam perlindungan data, tapi ada kesalahan karyawan kita dalam memberikan tadi token SAS atau memberikan akses kepada publik terhadap satu atau dua dokumen. Ini bisa terjadi, iya, dan Microsoft pun terjadi kan seperti ini. Karena itu sebenarnya perlindungan data itu juga memerlukan adanya cross and check, di mana kita harus terus mengecek apakah terjadi kebocoran-kebocoran data. With research itu alhamdulillahnya menemukan ya, walaupun terlambat sih 3 tahun. Normalnya ya 3 sampai 6 bulan harus ada recheck, harus ada harus ada recheck terhadap sistem-sistem dalam perlindungan data kita. Nah, kalau kita melihat dalam perspektif hukum, memang ini kesalahan dari karyawan, iya. Apakah perusahaan itu bertanggung jawab 100% atas kesalahan dari karyawan? Tergantung kalau kita melihat dari segi hukum. Kalau misalkan perusahaan memberikan SOP yang jelas kepada karyawan dan karyawan melanggar, maka itu menjadi kesalahan karyawan. Tetapi jika karyawan itu tidak diberikan SOP yang jelas, maka itu menjadi kesalahan dari perusahaan. Dan disinilah kita melihat dari segi hukum bahwasanya ketika kita di pengadilan, ketika kita dituntut untuk membayar denda 2% dari omset kita oleh otoritas perlindungan data pribadi atas keteledoran kita membocorkan data pribadi, kita harusnya memberikan sistem perlindungan secara hukum, kepatuhan terhadap hukum untuk meminimalisir hal seperti ini. Ya ini benar-benar human error, benar-benar karyawan kita lagi entah dia lagi mengirim itu
tidak lupa membatasi atau sebagainya, ya ini benar-benar human error. Tapi bagaimana human error ini tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap perusahaan kita. Dan disinilah pentingnya perlindungan hukum tuh di sini. Kita bikin sistem perlindungan hukum, dimana ya kita benar-benar tidak bisa memprediksi human error itu terjadi di kapan. Tapi kita bisa memproteksi kerugian yang kita dapatkan jika ini terjadi di perusahaan kita. Ini ya luar biasa sih apa yang terjadi di Microsoft beberapa tahun terakhir ini, memberikan kita pelajaran yang sangat penting dalam perlindungan data. Ya jangan sampai apa yang terjadi di Microsoft akan terjadi di perusahaan kita kan. Dan inilah pentingnya perlindungan data, SOP kepada karyawan, dan kita melihat bersama efeknya luar biasa ketika kebocoran data itu terjadi. Akta media, ada gugatan hukum, atau misalkan ada denda 2% dari otoritas. Dan ini memberikan kita sebuah warning. Hari ini Microsoft, boleh jadi 10 tahun depan kejadian-kejadian seperti ini terjadi di Indonesia, dan harapannya kawan-kawan sudah membuat sistem pada masa-masa itu supaya kita itu bisa terlindungi, supaya data-data konsumen kita terjaga, trust mereka pada kita terjaga, dan kita terhindar dari permasalahan hukum. Mungkin itu yang bisa aku sampaikan, pelajaran penting dari Microsoft hari ini, dan mudah-mudahan kawan-kawan bisa mengambil insight yang luar biasa. Sistem perlindungan data itu penting, kita menjaga, kita memberikan SOP yang pas untuk karyawan kita, dan kita terhindar dari permasalahan-permasalahan hukum ke depan. Mungkin itu ya, and terima kasih.